Mereka melewati jalan yang sepi. Tiba-tiba waktu itu mobil jenazah ini menepi. Terus si sopir jenazah ini turun, buka pintu, tanya ke Adi, "Kenapa mas kok ketuk-ketuk kacaku?" "Loh pak, siapa yang ketuk-ketuk pak?" Nah, belum sampai buka pintu, Adi ini denger ada yang nyapa. Baru pulang toh Mas Adi, dia noleh ke atas, ternyata dia ini ngelihat ada sosok Bu Ida. Bu Ida ini pakai mukena. Dan wajah Bu Ida itu kayak pakai bedak yang tebel, putih banget wajahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun berada, pada kesempatan kali ini kami akan bercerita tentang sebuah kisah yang dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Adi. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cerita ini dikirim oleh sobat kembara yang bernama Adi. Adi ini tinggalnya di Malang, Jawa Timur. Dia anak ketiga dari 5 bersaudara. Dan waktu itu ketika Adi ini kelas 1 SD, dia ikut sama omnya yang ada di Surabaya. Jadi omnya ini namanya Om Tony. Pada saat itu Om Tony ini belum dikaruniai momongan. Jadi Adi ikut bersama omnya itu di Surabaya. Dan hal itu berlangsung sampai Adi ini duduk di bangku kelas 6 SD. Nah, pada saat Adi ini duduk di bangku kelas 3 SD, istri Om Tony ini mengandung. Dari situlah kemudian karena Adi ini sudah lama sekali ikut Om Tony ini seperti dianggap bapaknya sendiri. Bahkan Adi pun manggil Om Tony dengan panggilan Papa. Nah, setelah duduk di bangku kelas 6 SD itu, ada keinginan Adi ini untuk kembali ke Malang. Dia ingin melanjutkan sekolah SMP di Malang. Akhirnya dari situ dia pun kembali ke Malang dan tinggal kembali bersama kedua orang tuanya. Nah, beberapa waktu kemudian pada saat liburan, Adi masih sering ke Surabaya mengunjungi omnya itu. Singkat cerita, ada kabar bahwa omnya dan juga istrinya ini dan juga anaknya Om Tony itu, mereka semua ini pindah ke Palembang. Karena istri Om Tony ini asli orang Palembang dan di sana mereka merintis usaha baru. Sampai pada akhirnya rumah yang ada di Surabaya itu sudah lama nggak ditempati, hanya diurus oleh seorang asisten rumah tangga yang sudah lama sekali ikut sama Om Tony, namanya Bu Ida. Nah, Bu Ida inilah yang ngurusi rumah Om Tony di Surabaya. Jadi pada saat Om Tony dan juga keluarganya ada di Palembang, Adi sendiri sudah jarang sekali ke Surabaya. Nah, sampai satu saat, Adi ini ada tawaran kerja. Pilihannya 2. Yang satu di Surabaya, yang satu di Samarinda. Dia coba diskusi sama istrinya, dia tanya, "Menurutmu aku ambil yang mana pekerjaan ini?" Karena 2 pekerjaan ini adalah 2 pekerjaan yang berbeda, di tempat yang berbeda juga. Dia menawarkan ke istrinya karena istrinya nggak pengen terlalu jauh dengan Adi. Dia pengennya supaya Adi ini bisa sering pulang ke Malang. Istrinya pun memilih supaya Adi kerja di Surabaya. Akhirnya diterimalah pekerjaan itu
Adi pun kerja di Surabaya. Nah, pada waktu itu istrinya ini sempat pesan, sempat ngomong ke Adi, daripada kamu itu ngekos di Surabaya, Mbok kamu coba ngomong ke Om Tony, siapa tahu kamu bisa tinggal di rumah Om Tony. Nah, tapi Adi ini orangnya sungkanan, dia nggak enakan orangnya. Ada terbesit keinginan dia mau ngomong hal ini ke Om Tony, bahwa dia pengen tinggal di rumah Om Tony di Surabaya itu, tapi dia merasa nggak enak. Nah, hal itu berjalan sampai sekitar 3 mingguan. Pada saat kerja di Surabaya sekitar 3 minggu itulah Adi dapat telepon dari Om Tony. Jadi Om Tony tanya, "Loh Di, kamu ini kerja di Surabaya toh?" "Oh iya Pak." Karena Adi manggilnya Om Tony ini dengan panggilan Papa, dia bilang, "Iya Pak, kerja di Surabaya. Loh kamu ini kok nggak ngabari Papa? Kenapa nggak tinggal di rumah Papa aja? Kan ada Bu Ida, biar yang ngurus semua Bu Ida." "Enggak Pak, nggak enak. Biar Adi ngekos aja di sini." "Alah wis sudah, nggak usah ngekos, kamu tinggal di rumah Papa aja. Kamu ini kayak apa aja." Jadi malah waktu itu Om Tony ini sempat marah ke Adi. Kenapa kok nggak ngomong, kenapa kok nggak tinggal di rumah Om Tony aja? Padahal Om Tony punya rumah di Surabaya dan rumah ini kosong, hanya diurusi oleh Bu Ida ini. Nah, setelah dapat telepon dari Om Tony itu, akhirnya mau nggak mau Adi pun pindah. Dia akhirnya tinggal di rumah Om Tony yang ada di Surabaya itu. Dan pertama kali datang ke sana, si Adi ketemu sama Bu Ida ini. Sudah lama sekali Adi ini nggak bertegur sapa dengan Bu Ida. Dulu waktu kecil dia masih ingat Bu Ida ini sering lah ngobrol sama Adi, tapi itu sudah lama sekali. Jadi bisa dikatakan waktu itu ya Adi ini agak sungkan karena sudah lama nggak ketemu, dan waktu itu Bu Ida ini usianya sudah 50 tahunan lebih lah. Nah, Bu Ida ini adalah seorang janda. Beliau asalnya dari Pacitan, Jawa Timur, dan beliau sudah lama sekali ikut Om Tony dan keluarganya. Jadi pada saat Adi ada di rumah itu, segala sesuatunya ini diurusi oleh Bu Ida. Mulai dari sarapan, nyuci baju, dan lain sebagainya ini diurusi oleh Bu Ida. Nah, ada kebiasaan dari Bu Ida itu, ketika Adi pulang sampai di rumah, Bu Ida itu selalu tanya, apapun kondisinya Bu Ida, meskipun pada waktu itu Bu Ida ini posisi masih tidur atau bahkan lagi sibuk sesuatu, ketika Adi datang, Bu Ida langsung tanya ke Adi, "Mau minum apa Mas Adi?" Selalu seperti itu. Nah, kadang-kadang Adi ini juga minum teh, kadang juga minum kopi. Jadi dari situlah singkat cerita sekitar 7 bulan Adi tinggal di sana, Adi pun mulai akrab sama Bu Ida ini. Hari itu Adi ini dapat kabar bahwa Bu Ida ini mau mantu. Bu Ida ini punya 2 orang anak dan perempuan semua. Nah, anak pertamanya inilah yang mau menikah. Jadi waktu itu ketika mendengar kabar bahwa Bu Ida ini mau mantu, Adi dimintain tolong sama Om Tony. Minta tolong ya, kalau Bu Ida butuh apa-apa, mungkin mau beli souvenir untuk pernikahan atau pesan undangan, kamu bantu. "Oh iya Pak." Nah, dari situlah Adi ini tanya ke Bu Ida, "Bu Ida, ada pesan dari Papa. Kalau memang Bu Ida butuh bantuanku, mau beli souvenir atau undangan dan lain sebagainya, keperluan untuk pernikahan, hubungi Adi aja, enggak apa-apa." Nah, mungkin waktu itu Bu Ida ini sudah menyerahkan semuanya ke orang-orang yang ada di desa, yang ada di Pacitan itu. Jadi Bu Ida sendiri nggak memerlukan bantuan Adi. "Nggak apa-apa Mas Adi, sudah beres semua, sudah ada yang ngurusi di kampung." "Oh ya sudah." Nah, hari itu pas waktu Adi ada di kantor, Adi ini nggak tahu apa-apa. Tiba-tiba Om Tony ini telepon. Om Tony telepon dengan nada yang bener-bener panik. "Di, kamu di mana Di?" "Lagi di kantor Pak." "Kenapa Pak?" "Di, tolong Di kamu urusi Di. Itu Bu Ida habis kecelakaan. Sekarang ada di rumah sakit. Tolong ya Di kamu urusi. Sekarang posisinya ada di kamar jenazah." Lah langsunglah waktu itu Adi ini kaget. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, Adi sendiri ini juga heran, Bu Ida ini kapan berangkatnya. Tapi waktu itu memang Bu Ida ini pernah bilang ke Adi, kalau di hari-hari dekat-dekat itu beliau ini mau ngantar undangan ke teman-temannya Bu Ida yang ada di Surabaya. Tapi Adi sendiri nggak tahu bahwa hari itu sebenarnya Bu Ida ini ngantar undangan naik motor sendirian. Nah, begitu sampai di rumah sakit, si Adi ini langsung menuju ke kamar jenazah.
Ternyata jenazah Bu Ida waktu itu masih dijahit kepalanya karena mengalami retak di bagian kepala. Adi sendiri nggak tahu kronologisnya seperti apa. Dan nggak lama setelah itu ada orang yang mengantarkan jenazah Bu Ida. Beliau ini adalah sopir angkot. Beliau cerita kronologisnya Bu Ida ini sampai kecelakaan dan meninggal. Ternyata waktu itu sopir angkot ini lagi ngetem. Beliau itu lagi nunggu penumpang di satu titik. Beliau sempat ngelihat Bu Ida itu seperti orang linglung. Jadi ada jalanan putar balik. Terlihat kalau Bu Ida ini mau putar balik. Nggak tahu apa mungkin Bu Ida ini nggak bisa mengendarai motor dengan baik. Apa mungkin waktu itu beliau lagi banyak pikiran. Yang dilihat sopir angkot ini, Bu Ida itu kayak mau putar balik, tapi beliau ragu-ragu. Beberapa saat kemudian, pas waktu Bu Ida ini putar balik, beliau itu jatuh. Nah, akhirnya Bu Ida ini pun terlindas truk tersebut dan meninggal saat itu juga. Nah, pada saat Adi ini mendengar cerita dari sopir angkot itu, Adi itu juga sempat shock, kok sampai tragis seperti itu. Nah, akhirnya setelah proses kepala Bu Ida ini dijahit, jenazah ini pun diserahkan. Nah, Adi sendiri ini nggak tahu rumah Bu Ida di Pacitan itu seperti apa, dia nggak tahu. Dia cuma dikasih alamat sama Om Tony dan disuruh mengantarkan jenazahnya ke rumah Bu Ida yang ada di Pacitan. Nah, saat itu, Adi ini bingung. Di satu sisi lain, dia juga takut orangnya. Begitu jenazah Bu Ida ini dibawa ke mobil jenazah, dia duduk di depan bersama sopir jenazah. Nah, sopir jenazah ini bengong lihat Adi. Loh mas, lah sing di belakang siapa mas? Loh, ya nggak tahu pak. Loh ya harus ada yang di belakang mas. Jangan sampai di sini, ini perjalanan jauh. Harus ada yang di belakang pihak keluarga. Nah, Adi menjelaskan, loh Pak, saya ini bukan keluarganya. Ini beliau ini asisten rumah tangga kami. Lah terus gimana Mas? Nah, Adi juga bingung. Di satu sisi dia juga takut. Dia coba telepon teman-temannya. Semua teman-temannya ditelepon. Ternyata nggak ada satupun teman-teman Adi ini yang bisa. Nah, hampir 15 menit, Adi ini masih bingung. Dia terus telepon teman-temannya supaya ada yang nemenin. Nah, si sopir jenazah ini sudah kelihatan kesal waktu itu. Dia bilang, terus gimana ini mas? Jenazahnya jadi diantar nggak? Ini waktu terus jalan loh. Nah, mau nggak mau akhirnya ya sudah pak, aku tak di belakang pak. Tapi nanti kalau ada apa-apa aku ngetuk kaca sampean ya. Ya sudah, wis, insya Allah nggak ada apa-apa lah. Adi pun langsung ke belakang. Dia duduk persis di samping jenazah Bu Ida. Nah, berangkatlah mereka menuju ke Pacitan. Dan di satu titik waktu itu, mereka memasuki daerah Ponorogo. Di mana pada saat itu suasana jalan ini sepi karena sudah malam sekali, sekitar jam 10 malam mereka sampai di Ponorogo. Mereka melewati jalan yang sepi. Tiba-tiba waktu itu, mobil jenazah ini menepi. Terus si sopir jenazah ini turun, buka pintu, tanya ke Adi, kenapa mas kok ketuk-ketuk kacaku? Loh pak, siapa yang ketuk-ketuk pak? Lah sampai tadi kenapa kok ketuk-ketuk? Makanya saya berhenti. Loh pak, demi Allah pak, saya nggak ketuk-ketuk pak. Sampai jangan nakut-nakuti pak. Terus sopir jenazah ini diem. Oh ya sudah mas, ya wis lanjut aja jalan. Wah pak, sebentar pak, jangan ngomong kayak gitu. Sampean ini bener tak, denger ada yang ngetuk-ngetuk kacanya sampean. Iya ya mas. Waduh pak, sampean ini nakut-nakutin ya. Saya nggak ngetuk sama sekali. Loh tak kira sampean yang ngetuk mas, makanya aku ini berhenti. Waduh pak, aku tak duduk depan aja pak. Loh jangan mas, tetap di sini aja. Sudah nggak ada apa-apa. Nah ditutuplah lagi. Mereka jalan lagi. Nah dari situ Adi ini sudah ketakutan. Dia memikirkan terus kata-kata dari si supir ini. Siapa yang ngetuk? Padahal Adi sama sekali nggak ngetuk kaca. Ternyata belum lama perjalanan itu, si supir ini ngerem lagi. Terus dia noleh lagi ke Adi. Lah Adi ini jadi takut. Pak, ono apa pak? Kenapa pak? Oh enggak mas, enggak apa-apa mas. Jalan lagi mereka. Singkat cerita, sampailah kemudian mereka di desanya Bu Ida. Di sana sudah banyak sekali warga yang sudah nunggu. Dan setelah proses pemakaman selesai, Adi pun pamit pulang. Sebelum pamit pulang, Adi ini ngomong ke anak pertamanya Bu Ida yang waktu itu mau menikah, si anak perempuannya ini. Adi bilang, Mbak, ini ada titipan dari Om Tony. Saya serahkan ke mbak ya, uangnya 8 juta, mohon diterima. Oh iya mas, terima kasih ya mas. Saya minta maaf kalau ibu ada salah-salah. Oh iya mbak, saya pamit dulu ya, karena saya harus kerja lagi besok.
Adi pun kembali pulang ke Surabaya bersama sopir jenazah itu. Nah, dalam perjalanan itu Adi tanya lagi, "Loh Pak, sampean itu tadi bener ta? Dengar ada yang ngetuk?" "Iya Mas." Sampai dalam perjalanan, di tengah perjalanan itu Adi ini ngomong ke sopir tersebut, "Pak, berhenti dulu Pak, kita makan dulu." "Udah Mas, nggak usah Mas, tadi kan sudah sarapan. Sudah nggak apa-apa, kita ngopi-ngopi dulu, santai lah." Ya sudahlah, akhirnya mereka berhenti, mereka pun ngobrol-ngobrol. Di sini untuk kedua kalinya Adi ini tanya ke sopir jenazah tersebut, "Pak, sampean ini bener ta? Tadi dengar ada yang ngetuk." "Ya Allah Mas, demi Allah Mas, saya dengar ada yang ngetuk. Makanya tak kira itu sampean, saya sampai berhenti." Terus yang kedua, yang sampean ada di jalan terus tiba-tiba ngerem dadak terus sampai noleh ke belakang itu kenapa? Nah, si sopir jenazah ini ngomong lagi, "Lah itu Mas, saya juga dengar ada yang ngetuk. Begitu pas aku noleh, ternyata kok ngelihat posisi duduknya sampean ini kok agak jauh dari kaca. Saya juga bingung, akhirnya ya jalan lagi." "Oh gitu. Tapi ya wis biasa lah Mas, kami ini sopir jenazah sering lah ngalami kejadian seperti ini. Jadi kami ya nganggep biasa lah itu." Dalam kesempatan ini, si sopir jenazah ini ngomong juga ke Adi, "Mas, nanti kalau setelah sampai di rumah, jangan lupa sampean mandi semua keramas bersih, terus jangan lupa wudhu, supaya nanti arwah orang ini nggak ngikuti sampean." Nah, dalam batin Adi waktu itu, dia sempat berkata, "Wah, orang ini ngomong aneh-aneh, arwah, nggak ada arwah." Dalam batin Adi seperti itu. Dia sempat melawan, tapi yang diucapkan Adi ke sopir jenazah ini, "Ya sudah Pak, ya Pak, nanti saya mandi Pak." Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan dan singkat cerita, sesampainya di Surabaya, Adi ini bolos kerja. Sengaja waktu itu bolos kerja karena sampai di Surabaya sekitar jam 11 siang, jadi Adi waktu itu langsung tidur. Nah, dalam tidurnya itu Adi ini mimpi ketemu sosok Bu Ida. Nah, Bu Ida ini datang, "Mas Adi, ini oleh-oleh buat Mas Adi sama keluarga ya. Tolong dibagi, jangan dimakan sendiri." Nah, Adi diem, "Oh ya Bu Ida, makasih ya Bu Ida." Diambillah buah itu dan kemudian Bu Ida ini pergi. Nah, setelah dapat mimpi itu Adi bangun sekitar jam 3:30 sore. Pada saat itu dia bingung, akhirnya dia keluar rumah, dia cari warung kopi, Adi ngopi di sana. Setelah itu dia balik sekitar jam 8 malam ke rumah, dia istirahat. Nah, keesokan harinya Adi berangkat ke kantor, dia kerja. Karena mau nggak mau, hari itu dia harus kerja. Sebenarnya Adi ini badannya masih capek. Tapi karena hari itu ada kunjungan dari orang-orang Jakarta, akhirnya Adi nggak bisa bolos. Dia harus masuk kerja. Begitu sampai di kantor, ternyata orang Jakarta ini sudah datang. Ada 3 orang Jakarta. Nah, biasanya mereka ini melakukan sidak dan audit pada saat itu. Jadi Adi ini sibuk. Seharian penuh Adi sibuk. Bahkan untuk istirahat pun dia hanya makan, kemudian balik lagi ke meja kerja. Dia mengerjakan kerjaannya itu. Dan hal itu sampai sekitar jam 5 sore. Nah, sekitar jam 5 sore, 3 orang Jakarta ini pun pergi. Dari situlah Adi sudah mulai bisa lega. Tapi kerjaan dia ini masih banyak. Dia harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya sampai sekitar jam 10 malam. Jadi waktu itu di kantor hanya tersisa 3 orang. Adi dan juga 2 orang rekan kerja lainnya. Dan mereka duduknya ini berjauhan. Nah, di sekitaran jam 9 malam, Adi ini buang air kecil. Dia pergi ke toilet. Dan balik-balik, begitu dia sampai di meja kerjanya, tiba-tiba ada teh hangat. Dia juga bingung loh, ini siapa yang bikinin teh hangat? Padahal para OB ini sudah pulang semua. Dia tanyalah ke temennya yang 2 itu, "Ini siapa yang bikinin aku teh hangat?" "Loh, nggak ada Mas Adi." "Loh, kok tiba-tiba ada teh hangat?" "Itu mungkin sampean sudah bikin dari tadi, sampean lupa." Akhirnya Adi ini pun mikir, iya mungkin ya, mungkin dia kecapean, dia sampai lupa. Akhirnya ya sudahlah, diminumlah teh ini. Ternyata teh ini masih hangat. Jadi Adi ini bingung juga, ini siapa yang bikinin teh? Masa iya dia lupa? Kalau memang lupa berarti teh ini sudah dibuat dari tadi. Tapi teh ini masih hangat. Nah, dari situ dia sudah nggak mikir lagi, diminumlah teh ini. Nah, akhirnya sampai jam 10 malam, Adi ini pun pulang. Komputer dimatikan, dia pulang. Nah, sampai di rumah sekitar jam 10:30 malam, dia masukkan motor. Yang ada di pikiran Adi, ini pasti dia langsung tidur. Karena keadaan dia capek betul waktu itu.
Ternyata setelah motor ini ditaruh, nah belum sampai buka pintu, Adi ini dengar ada yang nyapa. Baru pulang toh Mas Adi, dia noleh ke atas, ternyata dia ini ngelihat ada sosok Bu Ida. Bu Ida ini pakai mukena. Dan wajah Bu Ida itu kayak pakai bedak yang tebel, putih banget wajahnya. Nyapa Adi. Dari situlah Adi itu langsung merinding. Dan kakinya itu lemes, sampai-sampai dia ini buka pintu sambil merangkak. Saking lemesnya dia langsung merangkak menuju ke kamar dan langsung masuk kamar. Dia masih nggak habis pikir. Dia ini bisa ngelihat jelas wajah Bu Ida. Pakai mukena dan wajahnya itu putih kayak pakai bedak. Jadi yang ada di bayangan Adi waktu itu wajahnya Bu Ida yang seperti itu. Jadi begitu masuk kamar, Adi sudah nggak bisa tidur lagi. Dia teringat terus dengan wajah Bu Ida yang seperti itu. Nah, sekitar jam 12:30 dini hari, tiba-tiba Adi ini dengar ada semacam aktivitas di luar, terutama di bagian dapur. Dari dalam kamar itu Adi ini dengar ada suara orang ngaduk teh, keliling. Nah, hal ini memang biasanya dilakukan oleh Bu Ida. Dari situ Adi ini mulai tegang. Hal itu berlangsung sampai sekitar 2 menit. Setelah itu suara ini pun nggak terdengar lagi. Barulah sekitar 1 jam kemudian Adi ini sudah mulai bisa tidur. Nah, pagi harinya Adi langsung berangkat lagi kerja. Nah, sore itu begitu Adi ini pulang dari kerjaannya, dia langsung menuju ke rumah. Begitu sampai rumah, dia cuci kaki dan langsung masuk kamar. Nah, mungkin waktu itu Adi ini kecapean, dia langsung tidur lah. Nah, sekitar jam 10 malam, Adi ini kebangun karena dia ngerasakan haus banget. Dia keluar dari kamar, ambil minum. Nah, pas Adi ini ngambil minum dari dispenser, tiba-tiba di samping Adi ini persis ada sosok Bu Ida. Nah, sosok Bu Ida ini tanya ke Adi, mau minum apa Mas Adi? Adi ini sudah benar-benar takut ngelihat sosok Bu Ida. Bu Ida ini wujudnya persis seperti manusia. Beliau pakai mukena, wajahnya itu pakai bedak putih banget, dan itu persis di samping Adi. Jadi Adi ini kaget sampai gelasnya ini jatuh dan pecah. Dan waktu itu Adi ini pingsan di tempat. Bangun-bangun waktu itu sekitar jam 7 pagi. Adi itu kebangun dan masih dalam keadaan takut. Belum sempat gelas ini dibersihkan, Adi langsung berangkat ke kantor. Nah, dari situ dia coba hubungi istrinya. Dia ceritakan semua kejadian yang dialami. Dan waktu itu istrinya bilang, ya sudah kamu banyak-banyak baca doa. Nah, siang itu juga Adi ini langsung ngajukan cuti. Jadi keesokan harinya, Adi nggak lagi tinggal di rumah itu dan kembali pulang ke Malang. Dia ceritakan lagi hal itu ke istrinya. Nah, malam harinya, pas Adi ini tidur, tiba-tiba istrinya itu seperti orang yang ketindihan. Akhirnya Adi ini pun bangun, dibangunkanlah istrinya. Kamu kenapa? Kamu kenapa? Istrinya pun bangun. Dan pas waktu istrinya ini bangun, terlihat sekali kalau wajah istrinya itu ketakutan. Di situ langsung istrinya ini cerita, Mas, aku ngimpi ketemu Bu Ida. Bu Ida itu datang. Dan Bu Ida ini pakai mukena. Sama persis seperti yang dilihat Adi waktu itu. Bu Ida pakai mukena dan wajahnya itu pakai bedak putih tebal banget. Bu Ida datang dan langsung duduk di samping istrinya Adi. Tangan Bu Ida itu megang paha istrinya Adi dan langsung beliau itu ngomong, jane aku ikhlas, Nduk. Tapi mesake anakku iki ya butuh. Cuma ngomong seperti itu dan setelah itu Bu Ida ini menghilang, gak tahu kemana. Nah, setelah dapat cerita dari istrinya itu, Adi ini diem. Terus istrinya tanya lagi, kenapa ya Mas kok Bu Ida tiba-tiba datang terus ngomong kayak gitu ya? Adi ini tetap diem. Ya sudahlah, namanya mimpi. Anggap aja lah bunga tidur. Nah, keesokan harinya Adi ini izin ke istrinya, Ma, aku balik ke Surabaya ya, Ma. Loh, katanya cuti. Ya, ini ada kerjaan dadaan, aku harus balik ke Surabaya. Ternyata Adi ini nggak ke Surabaya. Dia langsung ke Pacitan, menemui anak dari Bu Ida. Nah, inilah sebab kenapa Adi ini didatengin oleh sosok Bu Ida. Dan kenapa waktu itu istrinya ini juga didatengin Bu Ida. Adi akhirnya sadar. Sebenarnya, pada saat Adi ini ngantar jenazah Bu Ida ke Pacitan, Adi ini dititipi uang oleh Tony. Uang ini nominalnya 10 juta. Tapi Adi sengaja ngambil uang 2 juta itu untuk dirinya sendiri. Nah, nggak tahu kenapa waktu itu kok Adi ini ngambil uang 2 juta itu. Dia merasa khilaf waktu itu. Karena Adi butuh uang pada saat itu.
Dan terpaksalah uang 10 juta dari Om Tony yang seharusnya diserahkan kepada keluarganya Bu Ida, diambil 2 juta oleh Adi. Dari situlah Adi ini merasa mungkin inilah sebab kenapa Bu Ida ini sering mendatangi Adi. Dan bahkan sosok Bu Ida ini sampai ngomong hal seperti itu ke istrinya Adi. Jadi akhirnya hari itu juga Adi berangkat ke Pacitan bawa uang 2 juta ini. Begitu sampai di sana, Adi pun mengakui semua perbuatannya. Dia ngomong ke anaknya Bu Ida, "Aku minta maaf ya Mbak, ini sebenarnya Om Tony ini ngasih uang 10 juta, tapi tak serahkan 8 juta. Jujur, uang 2 juta ini tak pinjam lebih dulu. Ini sekarang tak kembalikan. Mohon ikhlas, mohon dimaafkan ya Mbak. Aku minta maaf banget, aku terpaksa ngelakuin ini." Akhirnya setelah uang 2 juta ini diterima, Adi pun pamit pulang. Nah, setelah kejadian itu, ternyata malam harinya pada saat Adi tidur di rumahnya yang di Surabaya itu, Bu Ida ini nggak datang lagi. Nggak ada gangguan-gangguan sama sekali. Jadi pada saat itu Adi semakin yakin bahwa hal-hal yang membuat Adi ini didatengin sosok Bu Ida, itu semua karena Adi sudah mengambil yang bukan haknya. Nah, dari sinilah cerita ini kemudian dibagikan oleh Adi kepada Kembar Sunyi, dan tentunya harapan kami semua supaya kisah ini bisa diambil hikmah dan bisa diambil kesimpulan oleh teman-teman semua. Kami mengucapkan terima kasih kepada Adi yang telah membagikan cerita ini kepada Kembar Sunyi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.